Hari ini saya ingin mengajak kita di akhir tahun 2025, sebelum Tuhan izinkan lagi kita masuk 2026, kita kenali dulu titik kelemahan kita. Seorang petanding sebelum dia melawan rivalnya, dia harus tahu dulu kelemahan dirinya. Gereja Tuhan harus kenali titik terlemah kita. Karena di sini tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Saya punya titik kelemahan. Istri saya punya titik kelemahan. Anak kami punya titik kelemahan. Saya harap saudara juga sadar bahwa saudara punya titik kelemahan. Perlu kita mengenal titik kelemahan kita dalam menghadapi kenyataan hidup itu apa sih? Titik kelemahan kita dalam menghadapi berkat Tuhan apa sih? Terkadang kita minta berkat, tapi kita lupa kita lemah dalam menerima berkat, dalam konteks keuangan, dalam konteks kepercayaan, dalam konteks jabatan. Kita lemah di situ. Terkadang kita mencuri milik Tuhan, mencuri milik rakyat, kita menggunakan jabatan untuk kepentingan diri sendiri. Itu titik kelemahan kita. Tapi kita mau minta berkat, tapi kita tidak kenal di mana titik kelemahan kita. Kenalilah di mana sih titik terlemah saya. Ketika orang memuji saya, kelemahan saya di mana ya? Kok saya bisa jatuh dalam dosa kesombongan? Ketika saya menghadapi ekonomi sulit, titik kelemahan saya di mana ya? Kok saya begitu mudah bersungut-sungut? Itu titik terlemah kita, saudara. Ketika kita menghadapi perlakuan orang yang tidak sesuai ekspektasi kita, dan kita mulai mundur dalam mengikut Tuhan, kita mulai menyerah dalam hidup, di situ titik terlemahan kita. Kenali, saudara, supaya kita dapat menjaga kelemahan kita dengan firman Allah, sehingga kita menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat, kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenali, saudara. Saya mohon kita kenali di mana titik kelemahan kita sekarang. Saya memberikan clue 2 yang mudah kita kenal. Mata dan hati. Itu adalah 2 titik kelemahan manusia yang harus dijaga baik-baik. Itu 2 titik vital kelemahan kita. Kami hamba-hamba Tuhan, pendeta akui kalau nggak jaga hati, wah danger, saudara. Karena kelemahan kita manusia ada di mata dan di hati kita. Katakan sama tetangga kiri kananmu, tetap kuat di dalam Tuhan. Yudas pasal 1 maksud saya ayat 21 dan ayat 22. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Mengenali titik kelemahan kita itu penting. Oh, kalau kita tidak pakai jaket keluar rumah, kita bisa kena flu, influenza. Itu kelemahan saya. Maka itu kita butuh jaket. Yudas berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Kasih menutupi segala kesalahan. Kasih adalah di atas segalanya. Yesus mati karena kasih. Yesus menderita karena kasih, agar kesalahan kita diampuni, dosa kita diampuni. Gereja yang tidak mau diperbaharui di dalam kasih, apapun yang saudara punya, apapun yang saudara beri dalam pelayanan, tanpa kasih nol. Walaupun saudara hebat berfasih lidah, saudara memiliki seluruh dunia ini, tanpa kasih tiada arti apa-apa. Kekuatan terbesar dalam hidup gereja Tuhan, bangunlah kasihmu satu dengan yang lain. Halo, haleluya. Saya ulang lagi, tanpa kasih, sekalipun saya bicara dengan PowerPoint, dengan sistematis,
khotbah yang disampaikan dengan instrumen musik yang indah, tapi kalau hidup saya nggak ada kasih, tong kosong bunyi nyaring. Nol hidup saya. Saudara harus sadari akan hal ini. Yudas mengingatkan kita, peliharalah dirimu di dalam kasih. Jangan pelihara titik kelemahan kita. Memelihara kelemahan diri sendiri, akhirnya nembolek tasontong sedikit, tapela besar. Karena apa? Yang dipelihara dosa. Yang dipelihara adalah titik kelemahannya. Yudas mengingatkan kita, pelihara dirimu di dalam kasih Allah. Yang harus dipelihara itu adalah kasih, bukan dosa. Jangan pelihara dosa, saudara. Yang paling sederhana yang berkaitan dengan dosa itu apa? Marah, benci, iri hati, dendam, dengki. Itu adalah dosa yang kita nggak sadar menyerang kelemahan kita. Bilang sama diri sendiri, jangan pelihara dosa. 2, 3, jangan pelihara dosa. Tapi peliharalah kasih Allah dalam hidup saya dan saudara. Ya, apalagi geram, apalagi sampai menyimpan kepahitan, menyimpan kesalahan orang yang sebentar lagi tahun ini selesai, tapi orang belum selesai dengan kesalahan orang, itu dosa. Jangan sampai yang Tuhan lihat terlalu banyak dosa di hati kita. Di luar saudara boleh mencari validasi, penilaian orang tentang hidup kesempurnaanmu, tetapi Tuhan lebih tahu isi hatimu. Pelihara kasih. Hubungan itu tidak selamanya baik-baik saja. Saudara mau akui akan hal itu? Kita sulit mengampuni orang. Kita sulit memaafkan orang. Kita sulit untuk mengasihi orang. Kita sulit mengasihi pelayan. Kita pelit, kikir. Terkadang kita sulit memberi. Kita hitung-hitungan, ego. Kita lebih mementingkan diri sendiri. Hubungan bisa rusak. Hubungan bisa retak. Tetapi di dalam Kristus, kalau kita punya kasih, kita akan mengalami renewed in Christ, diperbaharui di dalam Kristus. Setiap hari saya ajak Sola Gracia, every day, amin, every day, setiap waktu, setiap hari. Come on, katakan sama Tuhan, renewed in Christ. Perbaharuilah aku di dalam-Mu Yesus. Karena tanpa kasih tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Bapa. Jangan saudara pikir hebat ya. Jangan saudara pikir saudara paling hebat. Kalau bukan saya, kalau bukan aku, kalau bukan karena saya. Katakan semua hanya kasih kemurahan Tuhan. Jangan bilang karena pelayan altar hebat. Jangan bilang karena koordinator acara hebat. Tidak sama sekali. Saya tidak pernah mengajarkan hal itu kepada Sola Gracia. Apalagi karena pendeta Edwin Longkutoy hebat. Itu hanya kemurahan Tuhan. Saudara, semua pujian itu bisa menyerang kelemahan saya. Ayo jujur aja gak apa-apa. Ketika saudara dipuji, mau sombong boleh gak? Secara manusia sombong. Iya kan? Jujur sama hati. Ketika kita dipuji, sombong kan? Benar gak? Manusia, secara manusia. Karena itu kelemahan kita. Itu titik terlemah kita. Tapi dalam kerohanian, Tuhan benci dengan kesombongan. Ada amin. Kalau saudara sudah renewed, sudah diperbaharui, dulu saya sombong, sekarang saya mau hidup dalam rendah hati. Itu renewed saudara. Saya tidak akan seperti yang dulu lagi. Ayo Sola Gracia, hiduplah di dalam kasih, karena kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Mungkin itu pesan firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Biarlah Sola Gracia memelihara hidup di dalam kasih. Karena Kristus yang lebih dulu mengasihi kita. Renewed in Christ. Yuk semua bilang yuk 2, 3. Renewed in Christ. Adakah yang mengalami keretakan dalam hubungan, dalam keluarga, dalam berjemaat, dalam pelayanan altar? Ada enggak yang merasa kok kayaknya sudah nggak seperti dulu ya. Kok saya merasakan sepertinya ada sedikit keganjilan saya dengan dia. Renewed. Perbaharuilah. Perbaharuilah hati kita. Supaya 2025 ini menjadi tahun berkat buat saya dan saudara.